Legenda penduduk asli Amerika suku Aztec mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari luar angkasa, mendarat di sekitar Teotihuacan dan mulai mengembangkan peradaban. Ada sebuah patung di situs kuno Olmec yang memperlihatkan seorang astronot tampak sedang mengoperasikan pesawat berbentuk ular dan mendarat di pangkalan penerbangan kuno. Di dalam situs ini juga terdapat 3 piramida raksasa yang dibangun puluhan ribu tahun silam atau lebih dari 5.000 tahun lebih awal dari peradaban Maya yang dikenal. Dengan kata lain, peradaban masyarakat Teotihuacan jauh lebih tua dari peradaban suku Maya, lebih kuno. Menurut arkeolog, bahwa Teotihuacan adalah segugus kota besar yang membentang ratusan kilometer, adalah kompleks piramida yang konon menjadi tempat tinggal para dewa. Konten dalam video ini belum dikonfirmasi, harap disimak secara rasional. Kami hanya menceritakan sebuah kisah menarik yang dirangkum dari berbagai sumber. Terima kasih atas dukungan dan perhatian teman-teman. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Ceritanya dimulai dari peradaban kuno penduduk asli benua Amerika di Meksiko. Suku Aztec di sini menemukan sehamparan reruntuhan yang luas. Mereka kemudian menyebutnya Teotihuacan, yang bila diterjemahkan memiliki arti kota para dewa. Teotihuacan diambil dari bahasa Aztec Nahuatl, berarti tempat kelahiran dewa. Menurut legenda orang Aztec, disinilah para dewa berkumpul untuk merancang penciptaan kehidupan. Kota di sini luasnya lebih dari 40 km persegi. Selama abad ke-6 dan ke-7 yang makmur, kota ini berpenduduk 200.000 jiwa. Seperti yang diketahui, banyak kota kuno sebagian besar merupakan bangunan yang carut-marut. Bahkan kota metropolitan yang terkenal di dunia seperti Roma atau Chang'an Tiongkok kuno tampak carut-marut dengan tata kota yang membingungkan. Sebaliknya, kompleks bangunan di Teotihuacan dirancang dengan cermat di mana-mana. Seluruh kota mengadopsi tata letak berbasis grid, membentuk karakteristik geometris yang sangat besar. Seluruh kota tampak megah dengan skala besar dan memiliki pusat yang menonjol. Tata letak kota-kota besar dirancang di sepanjang Mexicantli bahasa Aztec Nahuatl adalah jalan lebar yang sebenarnya lebih mirip persegi 4. Representatif utama dari arsitektur Teotihuacan adalah piramida bulan, kuil Quetzalcoatl, dan piramida matahari yang semuanya masih terawat hingga saat ini. Alasan mengapa jalan ini disebut Mexicantli karena orang Spanyol melihat sekumpulan piramida ketika mereka datang ke sini. Karena piramida terkenal di Mesir kuno, sehingga ada yang beranggapan bahwa semua piramida merupakan mausoleum atau ruang tempat pemakaman. Jadi jalan di kompleks piramida ini diberi nama Mexicantli atau jalan ke dunia bawah. Pandangan lainnya mengatakan bahwa suku Aztec yang lebih dulu datang ke sini pada abad ke-10 menemukan seluruh kota kosong ketika mereka menelusuri sepanjang jalan, sehingga mereka mengira bangunan di kedua sisi jalan itu adalah makam para dewa. Jadi mereka memberinya nama Mexicantli. Ada juga yang mengatakan bahwa semasa itu manusia atau hewan yang dikorbankan harus melewati jalan ini untuk mencapai altar. Faktanya, piramida suku Aztec Indian bukanlah mausoleum, tetapi digunakan untuk ritual pengorbanan atau ramalan. Mexicantli memiliki panjang 3 km dan lebar 40 meter dari utara ke selatan. Bangunan di kedua sisinya proporsional dan kemiringan jalan dirancang dengan cerdik setinggi 30 meter. Di jalan sepanjang 3 km itu juga dibangun 6 anak tangga dan sebuah platform. Dengan demikian,
Jika dilihat dari utara ke selatan, anak tangga tersebut tersembunyi di antara perbedaan kemiringan. Sekilas terlihat seperti sebuah jalan lurus, dan jika dilihat dari selatan ke utara, anak tangga di jalan tersebut menyatu dengan anak tangga piramida bulan seakan tidak ada ujungnya, memberi kesan seperti menjangkau langsung ke langit. Piramida matahari merupakan piramida terbesar ketiga di dunia dan merupakan tempat pemujaan dewa matahari. Letaknya di sisi timur bagian tengah Mekautli, merupakan bangunan yang megah berbentuk T dengan menghadap ke timur dan barat. Sementara di bagian depan terdapat ratusan anak tangga menuju puncak. Alas menara ini berukuran panjang 225 meter, lebar 222 meter, dengan tinggi 66 meter, total 5 lantai. Menurut penelitian para sejarawan Spanyol pada abad ke-18, patung dewa matahari yang megah dan tinggi ini berdiri di tengah altar, menghadap ke timur dengan hikmat, mengenakan perhiasan dan ornamen emas dan perak di badannya. Sekeliling tubuhnya berkilau saat matahari menyinari aula. Saat itu, suku Aztec menyembah dewa matahari di sini. Sedangkan piramida bulan terletak di ujung paling utara kota kuno Teotihuacan dan merupakan tempat pemujaan dewa bulan. Di ujung selatan piramida bulan terdapat istana kupu-kupu, adalah tempat tinggal para elit agama dan kaum bangsawan, sekaligus merupakan tempat paling gemerlap di kota. Tiang-tiangnya diukir dengan pola kupu-kupu dan burung yang sangat halus, yang masih terlihat cerah hingga saat ini. Di bawah istana juga ditemukan sebuah kuil dewa. Sementara di ujung lain dari Mekautli menuju selatan itu adalah kastil monumental besar ketiga di kota kuno. Bangunan utamanya adalah piramida yang disebut kuil Quetzalcoatl. Menurut suku Aztec, Quetzalcoatl adalah dewa yang diasosiasikan dengan musim hujan dan menabur serta memanen. Umumnya digambarkan dalam bentuk ular berbulu. Saat matahari terbenam pada 2 hari equinox musim semi dan musim gugur setiap tahun, dinding samping di untayan anak tangga sisi utara akan membentuk segitiga sama kaki melengkung 7 bagian di bawah sinar matahari. Bersama dengan ukiran lidah di bagian bawah itu, bagaikan seekor ular raksasa yang berenang dari puncak menara menuju bumi. Hal ini melambangkan bahwa Quetzalcoatl bangun dan keluar dari kuil pada titik balik musim semi. Setiap saat ilusi ini berlangsung, tepat 3 jam 22 menit secara akurat. Ketika suku Aztec tiba di sini pada abad ke-12, mereka mendapati kota ini kosong. Dalam mitologi suku Aztec, hanya dewa yang dapat membangun kota yang begitu megah dan dewa menaikkan matahari kelima di sini, dan dunia pun diciptakan di sini. Situs yang dilihat wisatawan saat ini hanyalah sebagian kecil dari kemegahan Teotihuacan. Faktanya, sekitar 90% dari seluruh kota ini masih terkubur di dalam tanah. Rekonstruksi komputer Teotihuacan dapat disandingkan dengan desain kota-kota modern paling maju sekalipun, sehingga membuat salah satu arkeolog yang memimpin penggalian selama bertahun-tahun tidak bisa tidak berdecak kagum. Dari mana kecerdasan mereka yang luar biasa ini sehingga mampu menyelesaikan arsitektur semegah itu? Suku Aztec menyebut para pembangun Teotihuacan sebagai pengrajin hebat. Menurut catatan tertulis suku Aztec, para perajin hebat ini membangun kota dewata untuk memperingati matahari kelima atau memperingati kebangkitan peradaban kelima di dunia. Suku Aztec mengatakan bahwa matahari terbit dari Teotihuacan dan perlahan naik menuju pusat alam semesta. Sementara piramida matahari yang berdiri di pusat kota merupakan tanda jalan surgawi menuju dunia. Namun yang membingungkan adalah sekitar tahun 650 Masehi, peradaban masyarakat Teotihuacan tiba-tiba terputus. Sejak itu, keadaannya mengalami kemunduran, dan entah apa sebabnya,
kota terbesar di dunia saat itu tiba-tiba ditinggalkan? Kenapa penduduk kota para dewa dan budaya mereka seakan lenyap seketika? Berdasarkan penjelasan di atas, mungkinkah piramida matahari merupakan pusat peluncuran keluar angkasa zaman dahulu? Dikatakan demikian tentu saja ada jejaknya. Ada tempat unik lainnya di Teotihuacan, yaitu ruangan-ruangan di Mikautli dan dinding pada piramida dipenuhi dengan serpihan mika sintetis. Dan apa gunanya mika ini? Serpihan mika terdiri dari muskovit, garnet kuarsa, dan rutil. Mika memiliki sifat insulasi dan insulasi termal yang sangat tinggi, stabilitas kimia yang baik, dan tahan tekanan. Material mika merupakan produk luar angkasa yang penting. Ketahanan suhu tingginya bisa mencapai lebih dari 1200 derajat. Volume fluoroflygafite yang disintetis dalam kondisi suhu tinggi memiliki resistivitas listrik 1000 kali lebih tinggi dibandingkan mika alami biasa, sehingga ia memiliki insulasi listrik yang baik. Laju pelepasan gas dalam sistem vakum ekstrim rendah pada suhu tinggi dan tahan asam serta alkali, transparan dan dapat terkelupas, serta elastis. Oleh karena itu, jenis mika bermutu tinggi ini digunakan untuk membuat bahan insulasi paduan penting untuk industri modern dan teknologi tinggi seperti motor listrik, elektronik, chip, penerbangan. Hal ini terutama diaplikasikan pada kereta berkecepatan tinggi, peralatan elektronik, ejeksi elektromagnetik, levitasi elektromagnetik, peluncuran roket, dan sebagainya. Pada tahun 2003, sebuah lubang di Teotihuacan membuat heboh para arkeolog. Mereka menemukan terowongan sempit di bawah kuil matahari sebelumnya. Mereka berspekulasi bahwa terowongan berlubang ini sama seperti terowongan di kuil matahari adalah ruang bawah tanah yang menuju ke bawah kuil dewa ular berbulu. Tak lama kemudian, mereka menemukan beberapa benda berbentuk bola berwarna kuning di ruang bawah tanah. Para arkeolog menduga bahwa ini mungkin bola logam kuno. Oleh arkeolog, mereka menyebutnya bola disko. Setelah dibersihkan, mereka menemukan bola-bola disko ini terdiri dari berbagai ukuran, mulai dari diameter 2,5 cm hingga 12 cm. Cangkangnya terbuat dari mineral pirit dan beberapa zat yang sulit dibedakan. Bagian dalamnya adalah tanah liat. Benda-benda aneh ini tidak terlihat seperti barang untuk persembahan. Lalu, apa fungsinya? Pada tahun 2015, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul di hadapan tim arkeolog di bawah kuil. Mereka tidak melihat mausoleum atau benda pengorbanan apapun, tetapi menemukan kolam merkuri cair. Ini adalah sesuatu yang tak terduga oleh para arkeolog. Di sini ada merkuri dan letaknya tepat di bawah kuil. Mungkinkah ini juga sangat penting? Jadi coba bayangkan sejenak, merkuri, di mana karena manusia menyadari sifat elektromagnetiknya, misalnya kereta maglev menggunakan helium cair untuk mendinginkan merkuri dan menggunakan merkuri untuk memasuki keadaan superkonduktor, lalu menghasilkan efek levitasi magnetis. Pada awal abad ke-20, ilmuwan pertama kali menemukan bahwa merkuri merupakan superkonduktor. Jadi apa itu superkonduktor? Superkonduktor merupakan material yang tidak memiliki hambatan, namun memiliki arus yang mengalir beserta energinya di bawah temperatur tertentu. Suatu konduktor dapat berupa konduktor, semikonduktor maupun isolator pada suhu tertentu. Hingga pada suhu kritis, konduktor mampu menjadi superkonduktor. Temperatur kritis di sini ialah temperatur di mana terjadi perubahan sifat konduktivitas menjadi superkonduktor. Superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner.
hambatan suatu bahan bernilai nol jika berada di bawah suhu kritisnya. Dalam prinsip generator, suatu konduktor yang digerakkan dalam medan magnet, arus induksinya akan mengalir ke konduktor. Namun pada superkonduktor, arus yang dihasilkan tepat berlawanan dengan medan, sehingga tidak dapat menembus superkonduktor yang akhirnya menyebabkan fenomena magnet melayang. Tetapi apabila medan magnet terlalu besar, maka sifat superkonduktivitasnya akan menghilang. Ini adalah perilaku standar untuk semua superkonduktor. Kereta maglev menggunakan prinsip ini, seperti halnya lontaran elektromagnetik dari kapal induk. Seorang fisikawan di California, sebut saja Lincoln, mendemonstrasikan eksperimen levitasi magnetis ini. Ia memasukkan cairan merkuri ke dalam alat yang dapat menghasilkan medan elektromagnetik. Tak lama kemudian, setetes kecil cairan tersebut terbang bebas di dalamnya. Apa artinya? Artinya, di lingkungan ini, merkuri cair dapat menahan pesawat yang sepadan dengannya dan menjadi sumber penerbangan antigravitasi. Tapi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, Anda harus menjaga suhu rendah superkonduktor, dan kereta maglev menggunakan helium cair untuk menjaga suhu rendah. Hal ini memang membutuhkan bahan baku tambahan. Kedua, adalah Anda harus mampu mempertahankan medan magnet luar. Jika kedua syarat ini terpenuhi, Anda dapat terbang sejauh dan selama yang Anda inginkan dalam medan magnet ini. Jika model ini diperbesar, maka karakteristik superkonduktor dapat digunakan pada perangkat pendorong kendaraan berawak. Karena hal ini dicapai dengan sifat superkonduktor merkuri itu sendiri. Berbeda dengan bahan bakar akan terkuras habis. Jadi, dia benar-benar membuka kemungkinan perjalanan antar bintang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata Lincoln, perjalanan luar angkasa yang panjang diukur dalam satuan tahun cahaya. Mustahil sebuah pesawat ruang angkasa membawa terlalu banyak bahan bakar sendirian. Dan jika superkonduktivitas merkuri dapat ditemukan dan diterapkan, hal ini dapat membantu umat manusia memasuki era perjalanan antar bintang. Jadi, mari kita rangkum berdasarkan semua petunjuk di atas. Bola logam besi kuning yang aneh, kolam merkuri cair, dan ruang paduan mika dengan insulasi dan tahan suhu tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa piramida peradaban kuno di Teotihuacan kemungkinan besar merupakan perangkat elektromagnetik seutuhnya. Selain itu, Teotihuacan tidak terlalu jauh dari garis khatulistiwa. Ia seperti tempat peluncuran roket saat ini. Meluncurkan roket di dekat khatulistiwa akan mengurangi banyak material dan mendapatkan hasil yang efektif. Oleh karena itu, ada yang menduga bahwa Teotihuacan kemungkinan besar adalah pangkalan luar angkasa kuno. Namun kita masih membutuhkan waktu untuk mengetahui kebenaran selengkapnya tentang Teotihuacan. Bagian yang digali saat ini kurang dari 10% dari total luasnya. Para arkeolog masih bekerja keras melakukan penggalian di bawah piramida Teotihuacan. Mungkin kunci untuk mengungkap rahasia pangkalan kuno di bumi ini tersembunyi di kota Dewata, pusat peradaban kuno Teotihuacan, Meksiko. Bagaimana menurut teman-teman? Sebelum kami akhiri topik hari ini, perlu kiranya kami ingatkan bahwa semua yang disajikan di atas anggap saja sebagai sebuah cerita senja. Jangan menganggap serius segala sesuatu yang belum dikonfirmasi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.